Awal 2026, harga emas resmi menembus 3 juta rupiah per gram. Bukan prediksi, bukan rumor. Ini fakta. Bayangkan ini, setahun lalu, awal 2025, emas masih di kisaran 1,5 jutaan. Hari ini, 2 kali lipat. Di media sosial, timeline kita penuh dengan dua tipe orang. Yang pertama, tersenyum puas. Untung dulu nggak dengar omongan orang, untung beli emas dari lama. Yang kedua, dan ini mayoritas, terdiam, menyesal, marah ke diri sendiri. Kenapa dulu nggak beli ya? Kenapa malah aku jual? Dan sekarang, kamu yang sedang nonton video ini mungkin sedang bertanya dalam hati, apakah aku sudah terlambat? Apakah beli emas di harga 3 juta itu cerdas atau justru bodoh? Atau jangan-jangan aku cuma lagi dikendalikan FOMO? Hari ini kita akan bahas tanpa emosi, tanpa gimmick, dari psikologi keuangan sampai realitas ekonomi global. Selamat datang di Masterclass Emas 2026. Bagian 1. Kenapa emas menggila? Mari kita luruskan satu hal penting. Emas tidak pernah berubah. Yang berubah adalah uang kertas kita. Kita hidup di era yang sangat tidak normal. Inflasi tinggi dan berkepanjangan, konflik geopolitik di mana-mana, perang dagang, utang negara menumpuk, kepercayaan pada mata uang makin rapuh. Saat dunia terasa tidak aman, manusia akan kembali ke insting purba, cari tempat berlindung. Dan selama ribuan tahun, tempat berlindung itu selalu sama, emas. 3 alasan kuat kenapa emas masih relevan di 2026. 1. Uang kertas selalu kehilangan daya beli. Coba jujur, 10 tahun lalu, uang 50.000 itu terasa besar. Sekarang, Winnie, dulu cukup belanja seminggu. Sekarang mungkin cuma cukup makan 1-2 hari. Ini bukan perasaan, ini fakta inflasi. Emas mahal bukan karena emasnya naik, tapi karena uangmu makin lemah. Emas adalah penyimpan energi kerja kerasmu agar tidak menguap di makan waktu. 2. Bank Sentral Dunia borong emas. Ini poin yang sering dilewatkan orang. Bukan cuma investor retail yang panik, Bank Sentral Dunia juga panik. Indonesia, China, Rusia, India. Mereka diam-diam memborong emas dalam jumlah besar. Kenapa? Karena emas tidak bisa dicetak, tidak bisa disanksi, tidak tergantung negara lain. Inilah yang disebut floor price. Harga emas jadi punya lantai kuat dan makin sulit jatuh dalam. Kalau bank sentral saja pakai emas sebagai asuransi nasional, masa kamu nggak pakai sebagai asuransi pribadi? 3. The Lindy Effect. Emas tidak pernah mati. Ada teori bernama The Lindy Effect. Intinya begini, semakin lama sesuatu bertahan, semakin besar peluangnya bertahan lebih lama lagi. Emas sudah bertahan 5.000 tahun, melewati ribuan perang, runtuhnya kerajaan, bangkit dan jatuhnya mata uang. Banyak aset datang dan pergi. Banyak instrumen canggih lahir lalu hilang. Emas masih di sini. Ia tidak bisa jadi nol. Bagian 2. Sisi gelap emas. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalau ada yang bilang, emas pasti aman, beli saja sebanyak-banyaknya. Hati-hati, karena emas juga punya risiko nyata. Risiko 1, beli di pucuk harga. Emas fisik punya spread. Selisih harga beli dan jual bisa 5-10%. Artinya apa? Begitu kamu beli emas hari ini, nilai asetmu langsung minus. Kamu butuh kenaikan harga cukup tinggi hanya untuk balik modal. Ini alasan kenapa all-in di harga tinggi itu berbahaya. Risiko 2, aset malas atau opportunity cost. Emas tidak kasih bunga, tidak kasih dividen, tidak kasih cash flow. Uangmu diam. Bandingkan dengan saham dividen, SBN, deposito, properti sewaan. Emas itu penjaga nilai,
bukan mesin uang. Risiko 3. Cash is king saat krisis. Ini fakta sejarah. Saat krisis besar pertama kali terjadi, orang tidak butuh emas. Orang butuh makan, bayar listrik, bertahan hidup. Akibatnya apa? Emas sering dijual massal di awal krisis, dan harga bisa turun tajam sesaat. Makanya, beli emas pakai dana darurat itu kesalahan fatal. Bagian 3. Strategi main emas paling aman di 2026. Sekarang kita masuk bagian paling penting. Kalau kamu mau beli emas di 2026, mainlah dengan otak bukan emosi. 1. Porsi maksimal 10-15%. Anggap emas sebagai asuransi keuangan, bukan tabungan utama. Bukan semua kekayaan. Sisanya, taruh di instrumen liquid, ada cash flow, mudah dicairkan. 2. Wajib DCA atau Dollar Cost Averaging. Jangan beli sekaligus, beli rutin bulanan. Harga naik, kamu ikut naik. Harga turun, kamu dapat lebih banyak. Harga rata-ratamu jadi lebih sehat dan emosimu lebih stabil. Ini cara investor profesional bertahan puluhan tahun. 3. Tarik nafas panjang, 5-10 tahun. Kalau tujuanmu, beli sekarang, jual tahun depan, lupakan emas. Emas itu bukan trading, bukan spekulasi cepat, bukan jalan pintas kaya. Emas adalah sabuk pengaman keuangan jangka panjang. Belum terlambat beli emas di 2026 selama tujuanmu benar. Jangan beli karena FOMO, panik, ikut-ikutan. Beli karena melindungi nilai kekayaan, menjaga hasil kerja kerasmu, ingin hidup lebih tenang ke depan. Dan ingat ini baik-baik. Investasi terbaik tetap pada diri sendiri. Bereskan dulu dana darurat, kebutuhan hidup, skill dan penghasilan, baru setelah itu emas jadi teman yang menenangkan, bukan beban pikiran. Sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar. Apakah kamu sudah punya emas atau baru mau mulai di 2026? Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandangmu, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng karena di channel ini kita belajar menguasai uang, bukan diperbudak olehnya. Ingat, uang adalah alat, dan orang paling berbahaya di masa depan adalah mereka yang tahu cara mengendalikannya. Sampai jumpa di video berikutnya.